حقيقة الأشاعرة. يجهل كثير من أبناء المسلمين مذهب الأشاعرة ولا يعرفون من هم الأشاعرة ولا طريقتهم في أمر العقيدة، ولا يتورع البعض أن ينسبهم إلى الضلال أو يرميهم بالمروق من الدين والإلحاد في صفات الله. وهذا الجهل بمذهب الأشاعرة سبب تمزق وحدة أهل السنة وتشتيت شملهم، حتى غدا بعض الجهالة يجعل الأشاعرة ضمن طوائف أهل الضلال. ولست أدري كيف يقرن بين أهل الإيمان وأهل الضلال، وكيف يساوي بين أهل السنة وبين غلاة المعتزلة أو الجهمية. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الأشاعرة هم أئمة أعلام الهدى من علماء المسلمين الذين ملأ علمهم مشارق الأرض ومغاربها، وأطبق الناس على فضلهم وعلمهم ودينهم. هم جهابذة علماء أهل السنة وأعلام علمائها الأفاضل الذين وقفوا في وجه طغيان المعتزلة. هم الذين قال عنهم الشيخ أبو محمد كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: والعلماء أنصار علوم الدين، والعشائرة أنصار أصول الدين. إنهم طوائف المحدثين والفقهاء والمفسرين من الأئمة الأعلام كشيخ الإسلام أحمد بن حجر الأسقلاني شيخ المحدثين بلا مراء، صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، أشعري المذهب، وكتابه لا يستغني عنه أحد من العلماء. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Setelah kemarin kita menjelaskan bahwa penting bagi kita untuk mengetahui adanya tuduhan-tuduhan atau fitnah kepada ulama-ulama kita yang mereka semuanya mengambil sumber ilmu mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Namun sebagian orang yang mereka tidak mengenal dengan dalam bagaimana ulama kita menyampaikan ilmu mereka, bagaimana ulama kita menyampaikan akidah dan keyakinan mereka. Jadi tanpa melihat terlebih dahulu, mempelajari kitab-kitab mereka, mendengarkan terlebih dahulu dari perkataan mereka, langsung tiba-tiba mengklaim bahwa ini fulan bin fulan sesat, fulan bin fulan sesat. Ulama yang dikatakan ini ahlu sunnah itu di luar ahlu sunnah. Nah, klaim-klaim yang semacam inilah yang tidak didasari dengan klarifikasi, tidak didasari dengan penelitian terlebih dahulu. Klaim-klaim seperti inilah yang mengakibatkan umat Islam di zaman kita ini pecah belah. Nah, untuk itu di sini kemarin kita sudah menjelaskan di antara yang dituduhkan orang yang sering buat-buat bid'ah, yang sering buat-buat tambahan di dalam syariat adalah ulama sufi. Di mana kata-kata sufi yang kemarin kita jelaskan tadinya adalah pujian yang berat, tidak diberikan label ini kepada sembarangan. Bahkan yang pantas untuk mendapatkan label sufi ini hanya ulama-ulama yang benar-benar mereka sudah mengarungi dalamnya samudra ilmu syariat, dan mereka juga orang-orang yang sudah mengamalkan tiap-tiap ilmu yang mereka ketahui. Semua sunnah-sunnah Rasulullah sudah mereka pelajari dan sudah mereka amalkan serta mereka laksanakan, praktekkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, orang-orang yang seperti ini yang baru mendapat label sufi. Orang-orang yang jelas-jelas di dalam keseharian mereka ada sifat kehati-hatian. Tidak sembarangan dalam makan, tidak sembarangan di dalam beribadah, tidak yang penting selesai ibadah pulang. Mereka yang benar-benar menjalankan ibadahnya dengan khusyuk, menjalankan ibadahnya dengan penuh pengagungan terhadap Allah, menjalankan ibadahnya dengan melihat syarat rukun apakah sudah sempurna, dengan melihat bagaimana hati mereka pada saat menjalankan ibadah. Orang-orang yang seperti inilah yang dahulu dikatakan ulama sufi. Jadi bukan gelar sembarangan, tapi sekarang anehnya gelar ulama sufi itu justru menjadi cacian dan makian. Jadi kalau sekarang kita dengar ulama sufi, ulama tasawuf, maka ini sekarang sudah berubah menjadi cacian oleh sekelompok orang-orang yang tidak paham apa itu tasawuf, apa itu sufi. Nah, untuk itu kemarin kita sudah jelaskan kesimpulannya, mereka semuanya ulama sufi menjadikan sumber atau dasar atas perbuatan, perkataan mereka adalah Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengatakan apa saja yang dilakukan di luar daripada Al-Quran dan Sunnah, maka amalan tersebut batil.
sepakat ulama sufi mengatakan ini. Jadi artinya apa yang dituduhkan kepada mereka tentang bid'ah yang suka dibuat oleh ulama sufi itu tidak benar. Karena mereka sendiri yang mengatakan amalan di luar sunnah dan Al-Quran, maka amalan tersebut batil, anti batil, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kali ini kita akan membahas juga ada lagi satu kelompok orang yang juga mereka masih orangnya itu-itu juga, mengatakan bahwa di dalam akidah kita tahu bahwa termasuk akidah yang sudah diyakini sekian banyak muslim di seluruh dunia, itu di dalam ilmu akidah mereka akan menisbatkan diri mereka kepada Imam Asy'ari, atau seperti misalkan di Hindia, di Turki, di sana Al-Maturidi, yang sebenarnya kalau kita belajar di dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Maturidi dan Al-Asy'ari ini dua-duanya sama-sama akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan tidak ada perbedaan-perbedaan yang signifikan di antara kedua manhaj atau sistem di dalam akidah ini. Jadi dua-duanya adalah bentuk daripada susunan ilmu mengenai akidah yang tidak ada perbedaan signifikan. Jadi antara Al-Maturidi, Al-Asy'ari itu hanya perbedaan di dalam lafaz-lafaz. Sebagai contoh saya berikan, misalkan qada dan qadar di dalam Asy'ari, qada dan qadar ini, qada itu ketentuan Allah yang belum terjadi, qadar adalah ketentuan Allah yang sudah terjadi. Nah, Al-Maturidi hanya membalik. Jadi qada yang sudah terjadi, qadar yang belum terjadi. Jadi permasalahan yang tidak membuat seseorang apabila meyakininya atau tidak meyakininya tidak menjadi apa? Tidak menjadi keluar dari agama. Jadi perbedaan hanya perbedaan-perbedaan di lafaz-lafaz saja kata para ulama kita. Nah, kemudian ada mazhab-mazhab lain di dalam apa? Di dalam akidah seperti Mu'tazilah, Mujassimah. Nah, ini akidahnya dianggap oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah akidah yang ada penyimpangan di dalamnya. Tapi apakah kita mengatakan akidah tersebut sesat dan membuat pengikutnya keluar dari agama Islam? Bahkan ulama kita pun tidak berani mengkafirkan orang hanya karena mereka sesat. Jadi kalau misalkan ada satu permasalahan yang dianggap oleh ulama kita ini akidah yang sesat, tidak sesuai dengan cara berpikirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita tidak mengatakan orang yang meyakini itu dia keluar dari agama Islam. Karena orang yang keluar dari agama Islam itu bukan di dalam permasalahan-permasalahan yang bentuknya furu, cabang-cabang daripada asal atau sumber atau pokok keyakinan. Jadi ada pokok-pokok keyakinan. Yang ini kita nggak boleh khilaf, nggak boleh berbeda. Tapi ada cabang-cabang daripada keyakinan tersebut yang di situ para ulama berijtihad. Misal contoh, nanti kita di hari akhir akan dibangkitkan. Nah, dibangkitkan ini utuh. Jadi kita yang tadinya sudah masuk ke dalam kubur, sebagian dari kita sirna, fana, sebagian lagi mereka memang masih utuh, seperti para nabi, para ulama yang mengamalkan ilmu mereka, para penghafal Al-Quran, jasad mereka utuh. Nanti di hari kiamat pada saat dibangkitkan, mereka dibangkitkan dengan jasad yang baru atau jasad-jasad yang lama Allah kumpulkan kembali. Nah, seperti pembahasan seperti ini. Nah, ini pembahasan yang sebenarnya tidak ada nas langsung dari Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian ulama berbeda pendapat. Kenapa berbeda pendapat? Karena memang tidak ada Al-Quran dan hadis yang menegaskan tentang hal ini. Tapi ini masuk dalam ranah fikih atau keyakinan, akidah, keyakinan. Nah, tapi bukan termasuk hal yang pokok. Nah, ini kita harus tahu di dalam akidah ada yang pokok, ada yang cabang. Nah, kalau yang pokok, misal Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Nah, itu nggak boleh ada orang bilang, oh nggak, ntar dulu, ada perbedaan antara ulama, Allah itu satu atau dua. Langsung kufur.
Tidak boleh di dalam hal-hal yang pokok ada perbedaan di antara ulama. Tidak ada yang namanya di dalam permasalahan pokok yang berkaitan dengan keyakinan perbedaan di antara ulama. Jadi itu semua ulama sepakat kalau Allah itu esa. Nah, jadi di sini kita ingin menegaskan bahwa salah satu bentuk tuduhan yang dituduhkan kepada Imam Asy'ari, di mana kita tahu mayoritas umat Islam di Indonesia ini sebelum kedatangan mereka-mereka ini akidahnya adalah Asy'ari. Ya kalau saya sebut mereka-mereka ini paham semua kan? Siapa kan? Nah, jadi Asy'ari ini adalah akidah yang dianut oleh orang Indonesia. Oh berarti kita akidahnya bukan dari Nabi. Ini ada syubhat. Berarti akidah kita bukan dari Nabi tapi dari Imam Asy'ari. Sama halnya dengan kita mengatakan, oh berarti kita ini ngikuti Syafi'i bukan ngikut Nabi. Sama seperti itu persis. Nah, jadi untuk menjelaskan hal tersebut sebenarnya kita harus tahu bahwa ketika Imam Asy'ari di zamannya mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang sudah menjadi keyakinan ulama dan umat Islam di zaman itu, dikumpulkan dalam satu buku yang menurut beliau inilah keyakinan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian buku ini dinisbatkan kepada Imam Asy'ari karena beliau selaku pengumpul. Sehingga akidah-akidah yang ada di buku Imam Asy'ari itu sebenarnya bukan karangan Imam Asy'ari, tapi hanya keyakinan-keyakinan yang sudah ada dari zaman Rasul sampai zaman beliau, yang kemudian beliau kumpulkan untuk memudahkan umat selanjutnya supaya kita tidak berbeda pendapat di dalam keyakinan dan berbeda pendapat di dalam akidah. Jadi tujuannya untuk memudahkan umat selanjutnya agar punya pegangan. Kita kalau sudah ada buku, kita sudah punya pegangan. Nah, sekarang buku ini kemudian disaring lagi, diringkas lagi menjadi buku diantaranya sifat Allah yang 20 yang diajarkan di masjid-masjid, di surau-surau. Itu sifat Allah yang 20 madhab siapa? Akidah siapa? Akidah yang dihimpun oleh siapa? Dihimpun oleh Imam Asy'ari. Nah, jadi di situ sebenarnya akidah Imam Asy'ari itu sebenarnya adalah akidah yang dianut oleh diyakini oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Beliau hanya sekedar mengumpulkan. Nah, begitu juga Imam Syafi'i misalkan. Tadi ada orang bilang, orang yang bermadhab Syafi'i berarti ngikut Syafi'i meninggalkan Nabi. Kita katakan bukan seperti itu gambarannya. Imam Syafi'i adalah ulama yang perkataannya, perbuatannya, gerak-geriknya itu semuanya ada dalil, ada landasan, dan beliau orang yang paling paham dengan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi kumpulan fikih Imam Syafi'i itu adalah kumpulan pemahaman Imam Syafi'i terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan madhab Syafi'i. Jadi kalau ditanya orang apa itu madhab Syafi'i, apakah seperti yang tadi dikatakan bahwa madhab Syafi'i berarti karangan pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang mereka lepaskan dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang perlu kita jawab, yang perlu kita jelaskan bahwa memang betul itu pendapat Imam Syafi'i. Memang betul itu pemahaman Imam Syafi'i. Tapi pemahaman Imam Syafi'i terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada yang keluar di dalam fikih madhab Syafi'i. Seperti tuntunan sholat, baik yang terjemahan atau yang bahasa Arab yang beredar di pasar-pasar kita, itu semuanya tuntunan sholat berdasarkan madhab Imam Syafi'i. Kita yang belajar mungkin yang di era yang sekarang sudah berada di umur 40 atau 50, 60 tahun, mereka sempat belajar ilmu kitab yang namanya perukunan. Itu kalau kita lihat kitab-kitab perukunan itu madhab Syafi'i. Hanya saja mungkin di zaman itu belum populer. Tapi kalau kita mau lihat ini fikih semuanya bernisbat kepada Imam Syafi'i. Nah, tadi kita harus paham bahwa nisbat kepada Imam Syafi'i ini hanya selaku Imam Syafi'i selaku orang yang memberikan pemahamannya terhadap Al-Quran dan hadis, sehingga kita tidak usah lagi capek-capek untuk
nih, kalau seandainya Imam Syafi'i tidak mengumpulkan bukunya, maka sekarang kita kalau mau sholat, mau cari dulu di dalam Al-Quran dan hadis, bagaimana tata cara sholat menurut Al-Quran dan hadis. Kalau tidak ada Imam Syafi'i, maka kita tidak akan langsung bisa sholat. Sampai sekarang mungkin kita belum sholat nih. Kenapa? Karena masih mau nyari di Al-Quran bagaimana tata cara takbir, bagaimana tata cara sholat yang benar, rukun sholat itu takbir dulu, apa ini dulu. Kita mau nyari dulu di hadis nih. Nah, setelah sholat masuk bulan puasa, lihat dulu di hadis di Al-Quran. Kalau bukan karena jasa Imam Syafi'i yang sudah mengumpulkan, nah ini loh kata Imam Syafi'i, ini sudah saya masak, tinggal kalian makan. Jadi intinya di dalam madhab itu tidak ada yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, begitu juga yang akan kita bahas ini mengenai akidah. Jadi kalau madhab fikih kita Syafi'i di Indonesia, madhab akidah kita adalah Asy'ari di Indonesia ini. Kemudian beliau mengatakan, apa tuduhan yang dituduhkan kepada Asy'ariyah, penganut akidah Asy'ari? Yang dituduhkan adalah kesesatan dan mereka sudah ilhad fi sifatillah, menganggap sifat-sifat Allah itu dianggap oleh mereka kita ini termasuk orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah. Mereka menganggap kita seperti itu. Nah, ini kata Abuya Al-Maliki, mereka menuduhkan hal ini kepada Imam Asy'ari sendiri atau penganut madhab akidah Asy'ari ini didasari oleh ketidaktahuan mereka terhadap apa akidah Asy'ari itu sendiri. Nah, jadi orang banyak langsung mencaci tanpa terlebih dahulu mencari tahu, benar gak seperti ini? Akidah Asy'ari itu benar gak di dalamnya ada kesesatan, di dalamnya ada kesyirikan, bahkan mereka menganggap seperti itu. Nah, jadi kata beliau, sekarang begini aja, kita harus tahu dulu apa itu Asy'ariyah, siapa saja yang mengikuti akidah Imam Asy'ari. Beliau menyebutkan di antaranya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita tahu bahwa orang-orang yang menyesat-nyesatkan Imam Asy'ari dan pengikut-pengikut Asy'ari setiap harinya membahas hadis Bukhari, Muslim, dan pembicaraan mereka, pelajaran mereka tidak lepas dari penukilan terhadap Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan tidak lepas dari penukilan terhadap Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ibn Hajar Al-Asqalani madhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Imam Nawawi madhabnya Syafi'i dan akidahnya Asy'ari. Jadi yang mereka caci itu setiap hari adalah ulama-ulama yang mereka sendiri mengambil ilmu mereka dari ulama-ulama ini tanpa mereka sadari. Kemudian siapa lagi kata beliau disebutkan di sini? Imam Al-Qurtubi. Kita tahu ada tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ayatul Ahkam. Di dalam tafsir ini dijelaskan tentang ayat-ayat yang beliau ambil hukum-hukum yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Jadi ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukum, nah ayat-ayat itulah yang ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi. Dan juga beliau juga kadang menjelaskan ayat-ayat yang lain, tapi beliau lebih fokus kepada ayat-ayat yang di dalamnya ada hukum-hukum syariat. Kemudian Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Haytami yang lahir pada tahun 909, ya, meninggal 974 atau 973. Belajar di kota Mekah, belajar di kota Mesir. Beliau asli di sana, kemudian pindah ke kota Mekah Al-Mukarramah dan meninggal di kota Mekah Al-Mukarramah, dikuburkan di Ma'la. Perkuburan yang di sana ada Sayyidah Khadijah, istri tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikuburkan di kuburan pemakaman umum Ma'la. Ini Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kita tahu madhab Syafi'i sekarang itu sudah hampir-hampir ulama mengatakan dihimpun oleh Imam Ibn Hajar dan Imam Romli. Kita sudah sering dengar Ibn Hajar dan Romli. Nah, ini karena mereka ini baru, ya sekitar
400 tahun yang lalu. Nah, mereka punya karangan di dalam mazhab Syafi'i, dianggap fikih mu'tamadnya mazhab Syafi'i. Fikih yang jadi pegangan ulama-ulama Syafi'i, Ibn Hajar dan Romli. Ibn Hajar mazhabnya Syafi'i dan akidahnya Asy'ari. Jadi kita ada ulama namanya Ibn Hajar dua-duanya. Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau ahli hadis, lebih dikenal dengan ilmu hadisnya. Punya karangan kitab banyak sekali di dalam ilmu hadis. Ibn Hajar Al-Asqalani itu lebih dahulu meninggal daripada Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar Al-Asqalani juga Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Karangan yang paling masyhur Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari, karangan Ibn Hajar Al-Asqalani. Nah, adapun Ibn Hajar Al-Haytami itu sedikit lebih di bawah Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam tahunnya, karena Ibn Hajar Al-Asqalani meninggalnya 852 kalau tidak salah ya, 852. Nah, adapun Ibn Hajar Al-Haytami itu lahir 909. Jadi sekitar berapa tahun? 100 lebih tahun jarak antara Ibn Hajar ini dengan Ibn Hajar yang kedua. Jadi Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam ilmu hadis, Ibn Hajar Al-Haytami itu di dalam fan ilmu fikih. Dan Ibn Hajar ini kalau kita lihat dari cerita-cerita yang menyebar, ada rumor atau apa, cerita ini biasanya diceritakan untuk guru agar membuat pelajar-pelajar semangat. Ibn Hajar ini dikatakan anak batu. Hajar itu kan batu, Ibn itu anak batu. Nah, cerita yang kita sudah sering dengar adalah Ibn Hajar ini seorang ulama yang tadinya orang yang sangat bodoh, tidak pernah masuk ilmu yang dia dapatkan dari gurunya. Belajar sudah bertahun-tahun tapi tidak masuk-masuk. Akhirnya dia memutuskan untuk kabur dari pesantrennya. Kemudian dia berada di bawah goa yang di situ ada tetesan air menetes ke batu. Dan dia lihat tetesan air yang lembut, namun karena terus-menerus tanpa henti bisa melobangi batu. Dia lihat, kalau air saja bisa melobangi benda yang keras seperti batu. Karena apa? Kesungguh-sungguhan dan terus-menerus. Lalu bagaimana dia bilang dengan otak saya yang tidak sekeras batu, dia bilang. Apakah tidak bisa digoyangkan dengan kesungguh-sungguhan dan belajar terus-menerus? Nah, jadi Imam Ibn Hajar ini ada ceritanya seperti ini. Kita sudah sering dengar ini ceritanya. Wallahu a'lam, ini cerita diambil dari mana? Kita buka Ibn Hajar Al-Haytami, cerita beliau dari kecil sudah hafal Al-Quran. Bahkan umur 15-16 tahun itu sudah diizinkan untuk berfatwa. Umur 20 lebih tahun sudah diizinkan untuk berfatwa. Begitu juga Ibn Hajar Al-Asqalani. Dari kecil sudah hafal Al-Quran, bahkan sudah hafal banyak hadis. Dua-dua imam yang namanya kebetulan Ibn Hajar ini tidak ada yang seperti cerita yang tadi menyebar. Artinya dia tadi bodoh benar, kemudian kabur dari pesantrennya, kemudian dia melihat ada tetesan air hujan yang menetesi batu dan kemudian dia tergugah dari sini, kemudian bersungguh-sungguh belajar baru jadi ulama. Nah, jadi itu cerita, sebenarnya cerita tidak tahu, dibuat-buat hanya untuk membuat semangat murid tidak putus-putus. Tapi untuk kebenaran, apakah benar itu cerita Ibn Hajar yang tadi kita sebutkan, Al-Asqalani dan Ibn Hajar Al-Haytami itu bohong. Jadi dua-dua Ibn Hajar ini nggak ada yang seperti ini. Dinyatakan di dalam kitab Manaqib Ibn Hajar Asqalani atau Haytami, dua-duanya adalah ulama yang dari kecilnya memang dikenal dengan kecerdasan mereka. Tidak ada di antara ulama ini yang belajar tidak paham-paham, nggak ada. Dari kecil memang dikenal memang ulama yang luar biasa di dalam pemahamannya. Ya. Jadi jangan salah kaprah. Jadi itu saya kira cerita yang memang dibuat-buat oleh, atau mungkin ada ulama lain yang namanya bukan Ibn Hajar, bisa jadi. Tapi kalau dikatakan itu Ibn Hajar, baik Haytami atau Asqalani, ini cerita yang bohong. Jadi ini Ibn Hajar Al-Haytami yang merupakan salah satu ulama mutaakhirin yang baru sekarang, ulama-ulama baru maksudnya,
karena baru 300-400 tahun yang lalu, dan dianggap kitab fikih beliau termasuk kitab fikih pegangan di dalam madhab Imam Syafi'i. Kemudian beliau ingin menyebutkan lagi di antara ulama yang dikenal dengan madhabnya Syafi'i dan akidahnya Asy'ari, Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam, ini gelar Syekhul Islam ini hanya disandang oleh beberapa ulama karena berat. Di antaranya Syekhul Islam Imam An-Nawawi, Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansari. Untuk menyandang gelar Syekhul Islam ini tidak gampang. Nah, ternyata kalau kita lihat cerita Imam Zakaria Al-Ansari ini, pada saat beliau belajar di Mesir, di Azhar, beliau belajar, pada saat itu beliau ini punya kebiasaan pakai imamah. Kebetulan imamahnya itu kusut, sehingga apa? Pada saat dipakai terlihat agak besar. Maka salah satu temannya melihat imamah yang dipakai besar ini, ngejek. Wih, macam baca kita nih. Wih, Syekhul Islam kan nih, ha? Macam Syekhul Islam kan nih. Padahal dia masih belajar. Dia masih belajar dan diejek oleh temannya, Syekhul Islam, orang yang menyandang gelar apa, kiai besar di dalam Islam. Akhirnya Zakaria Al-Ansari dari ejekan ini, berangkat dari ejekan, dia kayak bersumpah tidak akan keluar dari Al-Azhar ini kecuali menyandang gelar Syekhul Islam. Dan subhanallah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan cuman berdoa. Habis doa gak ada usaha, enggak. Setelah berdoa dia pun bersungguh-sungguh, tidak kenal lelah, belajar pagi siang malam, sehingga apa? Tidak keluar dari Azhar, dia benar-benar menyandang gelar Syekhul Islam. Nah, ini Imam Zakaria Al-Ansari. Kemudian disebutkan juga di sini apa? Imam An-Nawawi. Nah, ini Imam Nawawi kita tahu juga bagaimana Imam Nawawi yang lahir pada tahun 631, meninggal 676. Beliau umurnya kalau kita lihat 3176, kurangin 45 tahun. 45 tahun. Mungkin di antara kita sekarang ada yang umurnya sudah seumur Imam Nawawi tapi belum punya karya apa-apa untuk Islam, belum punya kontribusi apa-apa untuk Islam. Ini Imam Nawawi meninggalnya 45 tahun. Jadi kalau kita lihat dari masa kecilnya Imam Nawawi memang sudah menazarkan hidupnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sempat menikah. Tidak sempat menikah. Kalau kita lihat karangan Imam Nawawi enggak sesuai sama umurnya. Umur 45 tahun tapi karangannya besar-besar. Kitab Al-Majmu'. Berapa jilid kitab Al-Majmu'? Kitab di dalam hadis ada Riyadhus Shalihin, ada Al-Adhkar, di dalam fikih ada Minhajut Talibin. Ada juga beliau mengarang Syarah Tanbih, ada Raudhatut Talibin. Kemudian di dalam hadis juga Mustalahul Hadis beliau juga punya karangan. Karangannya beliau Masya Allah banyak sekali. Kalau kita lihat umurnya tidak sesuai. Syarah Sahih Muslim beliau juga punya. Ini Imam Nawawi punya Syarah Sahih Muslim. Yang tadi kita katakan orang-orang yang suka mencela Asy'ari, setiap hari mereka menyebut nama Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi sendiri adalah pengikut Asy'ari. Nah, ini beliau Imam Nawawi dikatakan umurnya 45 tahun. Tapi karyanya luar biasa, sudah memberikan manfaat bukan hanya kepada orang yang bermadhab Syafi'i saja. Dikatakan ada ulama-ulama yang mereka ilmunya diambil bahkan ulama-ulama dari madhab lain. Biasanya kan kalau misalkan madhabnya Syafi'i, yang paling banyak dapat manfaat adalah orang-orang yang bermadhab Syafi'i, terutama di dalam fikih. Tapi untuk Imam Nawawi punya karangan-karangan yang semua madhab mengambil manfaat dari Imam Nawawi. Nah, ini hebatnya Imam Nawawi. Beliau sendiri madhabnya Syafi'i dan akidahnya Asy'ari. Kemudian di sini ada Imam Abu Bakar Al-Baqillani.
Ini kalau kita mau ceritakan sedikit-sedikit tentang imam ini, masing-masing punya cerita. Imam Baqillani dikenal dengan istilahnya di zaman itu adalah orang ahli debat. Orang ahli debat. Dia debat itu karena kecerdasannya, dikatakan beliau satu hari dipanggil oleh gereja besar pada saat itu, kerajaan, yang pada saat itu menganut agama Nasrani. Maka dihadirkan pendeta yang paling alim di antara semua pendeta, langsung disaksikan oleh raja. Nah, sebelum masuk, raja ini punya jebakan. Dia mau lihat, benar gak Baqillani ini secerdas yang diceritakan oleh orang-orang. Dia mau jebak, karena ini raja, dia mau semua orang menghormatinya. Nah, dia yakin orang Islam gak mau menghormati raja yang tidak seagama dengan mereka. Menunduk, mereka tidak mau, gak mungkin mau. Mengucapkan salam hormat kepada orang raja yang tidak seagama dengan mereka, mereka tidak mau. Jadi di sini dilihat dia harus buat jebakan. Maka dia punya ruangan yang megah, ada pintu. Di pintu dia taruh palang. Dia baru mau taruh palang ketika dia tahu Baqillani mau datang. Supaya apa? Supaya nanti kalau Baqillani masuk, nunduk mau nggak mau. Maka semua orang yang di depan Baqillani, prajurit-prajurit yang membawa Baqillani untuk masuk ke pintu yang ada palang dengan menunduk. Kecuali Baqillani, setelah dia sampai di palang, dia berhenti sejenak. Dia kemudian menghadap ke belakang dan masuk dalam keadaan pantatnya dulu. Nah, jadi dia tidak masuk dengan menunduk, tapi membelakangi raja tersebut. Kata raja, wah ini orang pinter nih. Masuk. Pas masuk, dia lihat pendeta belum datang. Karena pendeta ini tidak boleh nunggu-nunggu. Mereka mengagungkan pendeta mereka, orang alimnya mereka. Tidak boleh. Nanti kalau sudah waktunya baru pendetanya dihadirkan. Jadi pendetanya tidak boleh nunggu-nunggu. Yang nunggu-nunggu itu cuma ustadz di dalam Islam. Ustadznya nunggu, muridnya belum ada. Nah, cuma di dalam Islam. Yang seperti itu cuma kita ini. Islam dan lebih spesifik lagi kita, orang-orang mentok. Ustadznya nunggu, murid-murid datang. Nah, mereka mengagungkan. Enggak, pendeta nanti dikeluarkan terakhir. Udah datang Imam Baqillani, dia lihat-lihat. Dia bilang, bagaimana kabar raja? Orang-orang tercengang. Ada orang berani nanya kabar raja. Rajanya menjawab, baik, dia bilang. Dengan menampakkan wajah apa? Wajah yang penuh dengan wibawa. Tapi Baqillani tidak peduli. Setelah jawab, dia diam lagi. Dan kemudian pendeta dihadirkan. Nah, ketika pendeta dihadirkan, orang-orang semuanya yang tadinya duduk berdiri. Kemudian pada saat pendetanya duduk, yang lain ikut duduk. Baqillani yang lain duduk, dia berdiri, nyamperin pendeta, ngajak salaman. Orang-orang kaget. Tidak ada yang berani nyentuh pendeta ini. Orang agung ini. Tidak ada yang berani. Baqillani berdiri, orang udah duduk. Tadi pas orang berdiri, dia nggak berdiri. Orang duduk, dia baru berdiri. Dia datang, ini raja udah kesel, lihat deh. Ini belum debat aja sudah bikin kesel, kata raja. Dari masuk tadi udah kelihatan. Dia datang, nyamperin. Nah, sebelum kita lanjutkan, tema debat dia ini nanti apa? Tentang Tuhan. Apa namanya tuh? Tuhan yang menurut keyakinan Nasrani, yang Katolik ya, apa namanya? Hah? Ada 3 itulah, apa namanya? Trinitas. Nah, jadi menurut Katolik kan Tuhan mereka 3. Nah, jadi di sini
Imam Baqillani dia Islam dan menurutnya kami menganut keyakinan yang meyakini Tuhan kami satu. Nah, tapi gimana cara dia meyakinkan kepada orang-orang yang di sini semuanya penganut agama Nasrani, meyakinkan bahwa Tuhan itu tidak punya anak, tidak punya istri. Bagaimana caranya? Maka Imam Baqillani sebelum debat tadi dia berdiri, pendetanya tadi diajak salaman, orang sudah kaget semua. Kemudian dia tanya, gimana kabar? Baik, dia bilang. Nah, ini kan ngeselin nih orang-orang, wah, pendeta kita kok ditanya-tanya seperti ini. Tidak biasa keadaan seperti ini. Kabar baik, orang langsung kaget. Lebih mengagetkan lagi, dia tanya lagi, istri anak gimana? Baik, dia bilang. Orang-orang langsung apa? Masa pendeta ditanya istri anak? Karena mereka menganggap apa? Nggak mungkin pendeta punya istri anak. Ini orang suci. Maka ketika melihat kejadian ini, orang-orang semuanya tercengang. Dan raja akhirnya bertanya, apa maksud semua ini apa? Dari awal ini sudah ngeselin, ini apa maksudnya? Kata Imam Baqillani, sebenarnya saya ini mau tanya kepada kalian-kalian ini. Maksudnya apa? Orang, ini orang loh. Ini dia bilang, pendeta ini jelas semua kita ini yakin ini orang. Karena ilmunya, karena kesuciannya, kalian tersinggung ketika saya mengatakan bagaimana kabar istrinya, bagaimana kabar anaknya. Lalu bagaimana dengan Allah Tuhan semesta alam? Ketika kalian mengatakan Tuhan itu punya istri atau punya anak dan punya ibu. Nah, jadi dengan jawaban ini akhirnya semua pendeta-pendetanya pun terdiam, tidak bisa menjawab. Nah, jadi ini Imam Baqillani dikenal dengan ahli debat di zamannya dan banyak cerita tentang debat-debat beliau dengan orang-orang di luar agama atau orang-orang yang satu agama juga, tapi lain aliran akidah. Nah, ini Imam Baqillani, madhabnya Maliki, bukan Syafi'i. Tapi beliau termasuk ulama yang akidahnya juga Asy'ari. Jadi madhab fikih itu bisa 4. Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Nah, adapun madhab di dalam akidah itu ada 2, Asy'ari dan Maturidi. Ada lagi yang menambahkan madhab ahlul hadis. Nah, tapi itu nanti bisa kita pelajari nanti. Ini yang penting yang bukunya jelas-jelas sampai kepada kita, yang sudah dipelajari di mana-mana, terutama di Indonesia, itu adalah madhab akidah Imam Asy'ari. Kemudian ada Imam Al-Qustullani. Imam Al-Qustullani salah satu ulama hadis juga, punya karangan sangat banyak. Di antaranya beliau juga punya syarah hadis Bukhari. Imam Qustullani punya juga syarah hadis Bukhari. Kemudian An-Nasafi punya tafsir An-Nasafi. Imam Syarbini gitu juga punya karangan kitab fikih. Abu Hayyan An-Nawawi yang punya kitab tafsir Al-Bahrul Muhit. Wal Imam Ibnu Juzai yang punya kitab At-Tashil fi Ulum Tanzil. Ini ulama-ulama yang kita sebutkan ini adalah ulama-ulama besar yang tidak ada orang meragukan keilmuan mereka, tidak ada. Semuanya akidahnya Asy'ari. Jadi dalam kesempatan ini kita ingin memberikan penjelasan bahwa Asy'ari yang kalian katakan sesat, yang kalian katakan mereka itu bukan ahlu sunnah. Coba kalian pelan-pelan lihat siapa saja ulama-ulama kita yang madhabnya Asy'ari. Kalau seandainya ulama yang kita sebutkan tadi kita keluarkan dari ahlu sunnah wal jamaah, mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah kata Buya Maliki, lalu siapa yang ahlu sunnah wal jamaah itu kata beliau? Kalau ulama-ulama ini kita keluarkan, mereka ini orang-orang sesat, sementara kalian setiap hari dalam pelajaran menukil ilmu mereka. So, kalau kalian mengambil ilmu orang-orang yang sesat, berarti kalian juga sesat. Dan kalau mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah, lalu siapa di muka bumi ini yang ahlu sunnah wal jamaah? Nah, repotnya karena mereka mereka akan jawab, ya kami ini yang ahlu sunnah wal jamaah. Jadi mereka akan menjawab,
Mereka itulah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kita ini sesat. Imam Nawawi sesat. Imam Ibn Hajar al-Asqalani sesat. Imam Ghazali, pokoknya sebutin siapa aja terserah, sesat dia bilang. Yang tidak sesat ya kami ini. Balik lagi ke situ jadi. Nah, jadi inilah permasalahan umat Islam di zaman kita ini. Ada pecah belah ini karena tadi mengklaim, menyesatkan tanpa tahu terlebih dahulu siapa tokoh-tokoh yang kalian sesatkan itu. Siapa orang-orang yang kalian anggap mereka itu di luar ahlu sunnah wal jamaah. Sementara keyakinan ahlu sunnah wal jamaah ini dibawa oleh mereka. Ilmu yang saat ini sampai kepada kita lewat mereka. Sanad-sanad keilmuan kita tidak sampai kepada kita kalau bukan dari mereka. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Qala al-musannif al-imam al-arif billah al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir salihin fid dharain amin. Qala wa 'alaika bi ada'il amanah wa iyyaka wal khiyanah fiha wa qad qala Rasulullah la imana liman la amanata lah wa qala alaihi salam salatun muta'alliqatun bil arsy an-ni'matu taqulu Allahumma inni bika fala ukfar war rahim taqulu Allahumma inni bika fala uqta wal amanah taqulu Allahumma inni bika fala ukhon. Dalam kesempatan kali ini Al-Imam Al-Haddad ingin memberikan kepada kita nasihat yang penting. Orang muslim tidak boleh khianat di dalam amanat. Dititipkan duit dia harus pegang itu duit. Jangan sampai dititipkan duit karena lama nggak diambil jadi hak milik. Ditanya mana duit dulu yang ku titip? Wah lah kelamaan nih gak kau nitip. Lah aku habiskan dulu lah. Nggak boleh. Atau pura-pura lupa. Duit yang mana? Sama. Kata baginda Rasulullah SAW, la imana la liman la amanatalah. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak punya amanat. Kemudian di dalam hadis lain ada 3 hal yang mereka ada di arsy Allah Subhanahu wa taala dan berkata, nikmat. Mereka berkata, ya Allah, aku ini kuat denganmu, aku ini meminta bantuanmu dan aku, kata nikmat tersebut tidak mau dikufuri. Jadi artinya kalau kita mengkufuri nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmat tersebut. Karena nikmat sudah berdoa. Nikmat ini berada di dalam arsy dan dia berdoa kepada Allah, aku tidak mau dikufuri ya Allah. Kemudian rahim, kekerabatan. Rahmi, kalau kita nyebutkan silaturahmi. Juga berdoa di arsy-Nya Allah, dia mengatakan, ya Allah, aku minta jangan sampai aku diputuskan. Maka kalau diputuskan Allah Subhanahu wa taala yang bertindak karena dia sudah berdoa meminta kepada Allah, jangan sampai aku diputuskan ya Allah. Kalau diputuskan tolong beri hukuman kepada yang memutuskan. Kemudian amanat, dia juga meminta kepada Allah jangan sampai dia dikhianati. Kalau dikhianati akan turun balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 hal yang ada di arsy kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta kepada Allah untuk diberikan apa? Balasan bagi orang yang mengkufuri nikmat, kemudian mengkhianati amanat dan memutuskan tali silaturahmi. Wa 'alaika bisidqil hadis wa bil wafa' bima ahadta alaihi. Orang muslim harus jujur dan harus memenuhi semua janji-janjinya. Kalau sudah janji banyak, punya keinginan menyampaikan manfaatnya kepada orang lain, maka jangan diumbar dulu. Jangan diumbar. Lah sudah dibeli barang lade, lah nak diberek, langsung berek. Tidak usah pakai janji-janji. Biasakan kalau mau memberi orang, tidak usah dijanjikan terlebih dahulu. Karena nanti kalau seandainya ada halangan, ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa memberikan, ada uzur, kita nggak malu. Kita tidak termasuk orang yang mengingkari janji. Jadi jangan diucapkan. Simpan dulu. Punya niat baik, simpan. Apalagi yang berkaitan dengan pemberian kepada orang lain, simpan. Nanti kalau sudah ada, langsung beri. Tidak usah pakai janji-janji. Nah ini, kalau sudah dijanjikan, penuhi. Makanya sampai dari beratnya janji tersebut sampai dikatakan apa? Janji itu seperti hutang. Kalau hutang kan dosa. Seperti hutang dari beratnya. Walaupun secara hukum dia tidak seperti
tidak seperti hutang, tapi dari beratnya orang yang sudah mengucapkan janji harus dipenuhi seperti hutang. Nah, kemudian di sini dikatakan karena yang namanya tidak memenuhi perjanjian dan kemudian khianat di dalam janji, itu salah satu tanda daripada kemunafikan. Karena baginda Rasulullah mengatakan tanda kemunafikan itu ada 3. Apabila berbicara dia berbohong, apabila dia berjanji dia suka mengingkarinya, dan apabila diberikan amanat dia khianat. Kasih amanat, suruh pegangkan ini, dia khianat. Dikasih khianat, ya, dikasih amanat, tolong pegangkan rumah, jaga rumah ini selama saya pergi. Dia jaga, orangnya pulang, barang lah dijual. Mana barang-barang rumahku nih? Lah aku jual, kemarin aku udah ada makan. Minta maaf lah. Enak minta maaf. Khianat. Dititip motor sama orang. Besok lah tinggal duit. Nya motor kalah jadi duit. Alhamdulillahnya untung 2 juta. Aku minta langsung 1 juta. Tidak sah itu jual beli. Tidak sah itu jual beli. Walaupun ada untungnya Ustaz, 2 juta Ustaz. Kan seharusnya diterima kasih. Dapat 1 juta. Aku juga ngambil 1 juta tapi tetap tidak sah jual belinya. Karena dia menjual belikan harta yang punya orang lain. Wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar. Dan ada tambahan riwayat yang lain mengatakan apabila dia melakukan satu perjanjian, maka dia akan menjadi orang yang membatalkan perjanjian tersebut. Dan apabila dia memusuhi orang lain, dia akan dendam kesumat. Tidak boleh di dalam Islam itu benci sama orang sampai pokok ni ku misalnya benci ke orang, dia bilang ku kalau lah benci ke orang pokok tojo keturunan dia ku tak suka pokok sampai neraka nanti lah dia, sampai ke neraka dia, pokok ku tak suka sama orang tu. Menutup peluang untuk memberikan maaf itu bukan akhlak orang Islam. Jadi itu gak bagus. Benci sama orang sampai sampai kebangetan, sampai dendam kesumat, itu tidak bagus. Jadi Islam itu selalu memberikan peluang untuk memaafkan. Apalagi kalau misalkan permasalahan dunia, kita diperbolehkan mendiamkan orang, bukan membenci dia sampai pokoknya sampai mati aku tetap benci sama orang ini. Mendiamkan orang diperbolehkan dengan tujuan-tujuan tertentu, seperti orang ini ahli maksiat. Dengan kita diamkan dia akan berubah. Kita tahu dengan kita diamkan dia ini nanti bisa berubah. Gara-gara kita diamkan dia jadi nggak enak, dia akan meninggalkan hal tersebut. Itu dalam kondisi seperti ini diperbolehkan kita mendiamkan orang tersebut, tapi bukan benci kepada orang tersebut. Nah, jadi benci ini termasuk benci dan sampai dendam ini termasuk hal yang dilarang di dalam Islam. Apabila dia memusuhi orang lain sampai kebangetan. Nah, ini termasuk hal yang kata baginda Rasulullah SAW alamat orang munafik. Karena orang Islam hatinya bersih. Orang Islam kalaupun dia sempat benci, dia akan memaafkan. Ini orang Islam. Wa alaika bil hadar minal mira wallahu taala alam bisawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna la ladha ashrafna fatub alaina تغسل لكل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي. Untuk informasi, malam Jumat kita libur dan adapun malam Sabtu majelis di Kebun Nanas ba'dal maghrib.
ba'dal maghrib di Kebun Nanas. Musola apa? Masjid apa? Masjid Al-Amaliyah. Ya, mudah-mudahan yang hadir ini bisa juga hadir di sana ba'dal maghrib sampai sholat isya, cuman sebentar di sana. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.